radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Begitu juga di antara perkara-perkara yang bisa mengakibatkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu adalah ketika dia menyimpan keraguan akan wujudnya Allah, menyimpan keraguan akan kerisalahan daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW, menyimpan keraguan akan datangnya hari kiamat, ragu, bisa nggak percaya secara mutlak, atau berada dalam keadaan antara percaya dengan tidak percaya. Maka hal semacam ini harus kita buang jauh-jauh. Tidak boleh sedikit pun kita meragukan akan wujudnya Allah, kita meragukan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita meragukan bahwa hari kiamat itu cepat atau lambat sesuai dengan apa yang Allah tentukan pasti akan tiba. Barzakh itu nyata, surga itu nyata, neraka itu nyata, hisab itu nyata, jahannam itu nyata, jembatan sirat itu adalah nyata. Tidak boleh sedikit pun kita meragukan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengimaninya. Karena itu antara iman dengan percaya itu beda. Kita ini diperintah oleh Allah bukan hanya untuk percaya, tapi kita diperintah oleh Allah untuk iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-yaqin al-imanu kullu. Rasa yakin itu adalah iman yang seutuhnya. Maka kapan Allah beritakan kepada kita satu hal yang kita diperintah oleh Allah untuk mengimaninya, kita harus meyakininya tanpa kita harus melihatnya. Karena kita diperintah bukan untuk percaya, tapi kita diperintah untuk lebih dalam daripada sekedar percaya, yaitu mengimaninya, meyakininya. Kalau sudah Allah yang memberitakan, kalau sudah Rasulullah SAW yang menyabdakannya, maka bagaimana mungkin kita meragukan itu semuanya? Pencipta alam semesta adalah Allah. Kemudian Rasulullah adalah kekasih, orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling tahu itu adalah Rasulullah SAW, baik urusan duniawi ataupun urusan akhirat. Perkara yang gaib, Rasulullah SAW juga tahu atas apa yang Allah beritakan kepada beliau. Pengetahuan Allah maha segala-galanya, tapi pengetahuan Rasulullah tidak maha segala-galanya, tidak meliputi pengetahuan Rasulullah terhadap segala sesuatu. Hanya saja tidak ada manusia yang lebih tahu segala-galanya melebihi Rasulullah SAW, melebihi pengetahuan Rasulullah SAW. Karena itu nggak ada celah, tidak ada alasan buat kita untuk boleh ragu, itu nggak boleh. Nggak ada celah, nggak ada alasan sedikit pun. Karena kita diperintah dari awal bukan untuk percaya. Kalau percaya memang kadang-kadang butuh kepada melihat, butuh kepada merasakan, butuh kepada meraba. Tapi karena kita diperintah dari awal bukan untuk percaya, bukan hanya sekedar untuk percaya, kita diperintah oleh Allah untuk iman, yakin. Antara iman dengan yakin ibarat antara pohon dengan akar. Yakin itu adalah akarnya, pohon itu adalah imannya. Kita iman dulu apa yakin dulu? Iman dulu, iman baru yakin. Artinya apa? Keimanan itu harus kita perkuat dengan yang namanya keyakinan. Dengan apa? Belajar ilmu agama. Nggak mungkin dong kita ini kapan lahir punya orang tua Islam, ya, ibu muslimah, ayah muslim, tahu-tahu kita iman tapi tak langsung yakin, itu nggak mungkin. Hanya ikut pertama, tapi kemudian apa? Kita diperintah oleh Allah untuk mengimaninya, meyakini apapun yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita diperintah oleh Allah untuk mempelajari apa yang kita yakini, sehingga semakin kuat keimanan kita. Kalau pohon itu gede tapi akarnya nggak kuat, tumbang. Pohon kalau sudah tumbang merugikan. Begitulah kalau ada orang iman tapi nggak yakin, nggak dipelajari apa yang diimani,
Hanya pokoknya tahu iman kepada Allah, tapi nggak dipelajari sifat-sifatnya Allah. Iman kepada Rasulullah, tapi nggak dikenali bagaimana Rasulullah. Itu ibarat pohon, tapi akarnya nggak kuat, tumbang pada akhirnya. Inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir ada dalam tubuhnya kita sebagaimana ada aliran darah. Di mana ada darah, di situ ada setan. Setan melihat kita iman, nggak mungkin tinggal diam. Nggak mungkin tinggal diam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan apa? Inna ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Akan datang setan kepada salah satu di antara kalian. Akan datang setan kepada salah satu di antara kalian, wahai umatku. Kemudian setan itu membisikkan kepada kita apa? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat itu? Siapa yang menentukan, mentakdirkan ini dan itu? Kemudian apa? Setelah kita jawab, misal Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, ini jebakan setan. Kita diundang oleh setan untuk bertanya, tapi maksudnya setan satu pertanyaan yang paling utama, yang menciptakan Allah siapa? Yang menciptakan Allah siapa? Maka kata Nabi apa? Kalau sudah timbul bersitan buruk seperti itu, pertanyaan dari setan seperti itu, falyastahwidh minallah, falyastahwidh billahi minasyaitonir rajim. Maka mohonlah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi perlindungan kepada kita daripada gangguan setan. Setan itu yang dikejar dari kita bukan riya. Yang dikejar dari kita bukan gak khusyuknya sholat. Yang pertama kali setan kejar itu adalah imannya kita. Imannya kita itu sasaran utama daripada setan. Kalau ternyata kita termasuk di antara mereka yang gak bisa goyah imannya, dalam artian kita tetap yakin dengan apa yang kita imani, tetap yakin dengan apa yang kita imani, maka dari situlah setan mulai mencari celah lain. Oh, kamu iman, apa? Pokok ibadahmu nggak ada yang diterima oleh Allah. Wah, disitulah penyakit hati mulai dihembuskan oleh setan. Riya, sombong, pamer. Oh, sholat dibuat kita kepikiran dunia biar nggak khusyuk. Nih. Kalau kita sebagai orang tua berhasil, gimana cara anak kita rusak sehingga anak kalau masuk neraka, orang tua masuk neraka. Terus begitu, setan nggak mungkin tinggal diam. Sebagaimana Allah nggak pernah tidur, setan nggak pernah tidur. Setan itu nggak ada istirahatnya. Setan itu nggak mati kecuali kiamat. Beranak pinak terus. Sasaran daripada setan, malingnya iman kita itu setan. Gak ada lain. Malingnya iman kita adalah setan. Kalau kita punya kendaraan, kita punya harta, kita simpen di berangkas, kita simpen di bank, ini mungkin malingnya siapa bakal ketahuan. Kenapa? Ada CCTV, kemudian ada satpam, ya, ada pagar yang tinggi, ya, ada alarm. Ya. Nah, kalau imannya kita ini dengan apa kita menjaganya? Harus kita rawat nih iman. Iman ini modal paling penting buat kita masuk surga. Orang tuh asal punya iman, cepat atau lambat dia bakal masuk surga, walaupun ketika dia maksiat dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi cepat atau lambat dia akan selamat dari neraka. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga. Setelah itu, wes, kalau sudah masuk surga, selamat selama-lamanya sudah. Modelnya yang paling penting adalah iman. Karena itu, kalau kita merasa iman adalah modal yang paling penting, jangan pernah kita merasa aman dengan imannya kita. Kalau kita merasa aman dengan imannya kita, itu sama artinya kita sudah membuat satu lubang, satu celah yang di situ maling akan bisa merampas keimanan kita, yaitu setan. Ibarat kita punya harta, emas, lantakan, mobil, kendaraan yang mewah, tapi karena kita merasa aman, kita parkir sepeda motor misal, dalam keadaan kuncinya masih menancap. Oh, aman. Justru ini yang paling resiko. Ketika kamu merasa aman dengan apa yang kamu hargai, yang kamu anggap sayang, yang kamu anggap eman, justru itu resiko buat kamu. Punya mobil, mentang-mentang kampungnya aman, taruh mobilnya, kacanya dibuka. Duh, oh aman kampung ini. Justru mobil kamu yang paling resiko dibandingkan mobilnya orang lain untuk dicuri.
Sama, kalau kita punya iman, kita merasa aman iman saya. Orang seperti saya ini mati bawa iman. Orang seperti saya ini pasti diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru iman seperti ini, iman dari orang seperti ini adalah iman yang paling beresiko. Iman yang menjadi sasaran empuk bagi iblis, bagi setan untuk merampasnya. Kalau sudah dirampas oleh setan, berat bagi setan untuk mengembalikan. Kalau sudah iman kita ini dirampas sama setan, kita nggak bisa menebusnya untuk kita miliki kembali. Lain ya, kalau sepeda motor kita dicuri orang, kita masih bisa menebus untuk kembali. Tapi kalau sudah iman kita dicuri oleh setan, kita nggak bisa menebusnya. Gimana caranya iman itu kembali kepada kita? Karena itu harus kita ini memperbanyak zikir kepada Allah sebetulnya. Ya. Orang yang kurang zikir kepada Allah akan terancam imannya. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Barang siapa yang dikuasai hatinya oleh setan, maka setan itu akan membuatnya lupa dan lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman juga, wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai untuk ingat, nyebut, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kami Allah akan sediakan bagi dirinya setan yang selalu menghantui kemanapun dia melangkah. Kata ulama, setan itu seperti anjing. Kalau ketemu sama orang asing jenggong. Tapi asal kita punya, kita kenal sama yang punya anjing, aman gitu. Misal kita mau masuk rumah teman kita, kebetulan agamanya non muslim, misalnya punya anjing depan rumahnya. Karena kita mau masuk, anjing ini menggonggong. Asal kita kenal sama yang punya rumah, yang punya anjing, aman, tinggal telepon. Pak, Mas, ini loh anjingnya, saya mau masuk, takut ini. Keluar dia dari rumahnya, anjing masuk dia. Masuk dia, aman kita masuk. Tapi kalau kita nggak kenal sama yang punya rumah, tahu-tahu masuk rumahnya orang kita nggak kenal siapa yang punya rumah, anjing gonggong, mau telepon siapa gitu, mau minta tolong siapa gitu. Sama, setan itu ibarat anjing yang menggonggong. Kalau ketemu kita orang yang asing, kalau kita kenal sama Allah beres. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, beres. Itu kan zikir, permohonan bagaimana Allah memproteksi kita daripada godaan setan. Dan setan tidak menggoda kecuali sasarannya adalah iman. Paling utama sasaran mereka adalah iman. Karena itu berbanyak zikir, diperbanyak zikir. Kalau kita betul-betul merasa iman ini adalah satu hal yang sangat kita sayangi. Dalam riwayat yang lain apa? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Setan membisikkan kepada telinga kita, tembus ke dalam hati kita dengan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Kita jawab Allah yang menciptakan. Yang menciptakan Allah siapa? Amantu billah, aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab dalam hati kita dengan mantap, aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun kita menyimpan keraguan kepada Allah, kepada kerisalahan Nabi Muhammad SAW termasuk. Tahu nggak Abu Jahal, Abu Lahab itu? Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak iman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena buat mereka Abu Jahal, Abu Lahab heran, masa Rasul, Nabi, tapi dari bangsa manusia. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Allah abadikan ucapan mereka Abu Jahal, Abu Lahab dalam Al-Quran ketika mereka meragukan akan kerisalahan Rasulullah SAW. Mali hadzal rasul, apa perlunya Nabi seperti ini? Apa perlunya seorang utusan Allah seperti ini? Makan sama seperti kita, keluar masuk pasar, ada hajat, ada kebutuhan sama seperti kita, beli, menjual, hutang, meminjam, menyewa, apa sama seperti kita. Loh, coba kita cerna dengan akal. Abu Jahal, Abu Lahab mengkufuri kerisalahan Rasulullah SAW karena meragukan masa Nabi dari bangsa manusia. Tapi anehnya mereka menyembah patung yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Apa nggak lebih aneh?
Mereka merasa aneh. Nabi kok dari kalangan manusia, Muhammad ngaku nabi, manusia biasa, makan, minum, kawin, tidur, bisa sakit sama seperti kita. Nah, nggak iman. Kalau buat kita, kamu Abu Jahal, Abu Lahab, lebih aneh. Kenapa? Kamu memakan, kamu menyembah sesuatu yang kamu bisa buat sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulu ya, sebelum masuk ke dalam agama Islam, itu pernah menyembah berhala yang terbuat dari adonan tepung, ibarat roti gitu kan, ada telurnya, ada tepungnya, ada airnya, dibuat gitu bentuk, udah disembah sama Sayyidina Umar dulu. Sekali waktu kelaparan, beliau, istri beliau, anak beliau kelaparan, nggak ada makanan kecuali apa? Tuhannya tadi itu. Akhirnya tangannya dibodol dimakan. Masih kelaparan, belum dapat rezeki, kakinya dibodol dimakan. Lihat, beruntung loh kita ini, nggak dijadikan orang. Bukan saya mengatakan Sayyidina Umar bodoh ya. Setelah Islam tentu enggak. Kita diberikan keimanan seperti sekarang. Beruntungnya kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini bukan karena intelektualitas kita. Iman ini bukan karena kita ada orang yang paling pintar, orang yang paling kaya, orang yang paling sehat. Bukan. Iman ini murni anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Wah, ini adalah pilihan. Ibarat ini, misal ada dua orang di depan saya. Ada dua orang di depan saya. Ada kalanya saya menawarkan kepada mereka, siapa yang mau duit 100.000, ngacung mereka, saya kasih 100.000, 100.000. Jelas ya? Dua-duanya ngacung, ya dua-duanya saya kasih 100.000. Jelas ya? Jelas ya? Tapi ada kalanya saya cuma punya 50.000. Tapi di antara mereka berdua aku hanya pilih salah satu. Saya mau tanya, yang lebih mulia yang mana? Yang menerima 100.000 atau yang menerima 50.000? Yang menerima 100.000 apakah lebih mulia gara-gara nominalnya lebih besar, yang semuanya dapat, atau walaupun cuma 50.000 tapi karena pilihan nggak semuanya dikasih, cuma satu orang tok dikasih. Padahal kalau mau dibagi 25 dua-duanya dapat. Enggak, satu tok, yang lain nggak dapat. Yang mana yang lebih mulia di antara keduanya? Yang dapat 50.000. Gambarannya begini, rezeki Allah kasih nggak semuanya? Dikasih sehat? Apa muslim tok yang sehat? Yang kafir sakit? Enggak. Apa yang kita makan masuk ke perut, nafkah untuk anak istri kita apa? Itu membutuhkan keimanan. Artinya oleh iman Allah ngasih rezeki kepada kita. Kalau nggak iman Allah nggak kasih rezeki. Enggak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan kita yang berakal, yang kafir gila, kan ada orang kafir gila. Wis kafir gila, itu loh dapat rezeki. Apalagi kita iman dan berakal, waras. Artinya rezeki ini sesuatu yang remeh buat Allah. Dunia ini sesuatu yang remeh. Dunia dibandingkan iman lebih afdal mana? Iman. Nggak Allah kasih kecuali yang paling mulia di sisi Allah. Nggak Allah berikan keimanan yang paling afdal ini hadiah kecuali kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahu tidak, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita tadi sepakat yang 50.000, yang dapat 50.000 itu lebih afdal. Bagaimana dengan orang yang dikasih lebih daripada dunia beserta isinya, yaitu keimanan? Masya Allah. 100.000 semuanya dapat. Saya punya uang 500.000, tapi yang saya kasih cuma satu tok. Wah, ini luar biasa berarti. Saya cuma dapat 50, 100. Ini 500 dipek dewian. Wah, ini berarti orang luar biasa ini. Sama, kita diberi bukan dunia beserta isinya tok. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman yang lebih afdal daripada dunia beserta isinya. Iman satu-satunya modal yang membuat kita selamat dan neraka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diregani, dirawat yang namanya iman ini. Dengan apa? Ditumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin kepada Allah bagaimana?
Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Al-ajzu 'anil idraki idrakun wal bahthu fi dzatillahi isyraqun. Ketidakmampuan kita untuk memandang Allah, menyaksikan secara langsung Allah, itu adalah batasan daripada keimanan kita. Jangan nunggu iman itu harus melihat. Justru Allah ini bukan berarti nggak bisa dilihat sama sekali. Hanya saja belum waktunya buat kita untuk memandang Allah. Allah ini Tuhan yang mulia. Maka tidak mungkin Allah menampakkan zatnya kecuali untuk orang yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Bayangkan kalau sekarang, jangan kita yang mukmin, yang kafir juga bisa memandang Allah. Apa kita nggak cemburu? Loh, apa perlunya iman? Kalau ternyata yang kafir juga bisa memandang Tuhan kita. Satu. Yang kedua, saya mau tanya, apakah ada yang namanya raja kelihatan di tempat sampah, kelihatan di pasar, nongkrong di jalanan? Nggak ada namanya raja, hidupnya di istana. Kalaupun keluar dari istana tetap terhormat. Begitulah Allah. Allah tidak menampakkan zatnya ada di dunia. Allah menampakkan zatnya ada di surga, tempat yang paling mulia. Dan Allah hanya memilih siapa yang paling pantas untuk memandang zatnya, karena memandang zatnya Allah adalah satu kemuliaan. Maka Allah pilih kita, asal kita jaga dan rawat iman kita sampai mati dan diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Kita bisa pandang Allah saat itu. Jadi bersyukur, justru kita ini perlu bersyukur. Jangan nunggu melihat dulu baru iman. Ya ada al-ajzu 'anil idrak. Ketidakmampuan kita untuk menembus dimensi, ruang atau waktu apapun itu untuk mengetahui Allah hakikatnya bagaimana. Nggak mungkin. Justru yang ada nyasar kita. Oh, jangan-jangan Allah melihat, berarti melihat itu punya mata, begitu. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah itu di atas tangannya makhluk manusia. Oh, berarti Allah punya tangan. Allah itu maha menghisab, maha menghitung. Allah punya diri. Allah punya kalkulator, punya komputer untuk ngitung semuanya. Enggak. Terus gimana? Jangan dibahas. Cukup makhluknya Allah ini kita anggap sebagai fasilitas, sarana media buat kita untuk mengenal Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tatafakkaru fillah, la tafakkaru fi khalqillah. Jangan kamu mikirkan bagaimana Allahnya. Apa kurang cukup ini? Iya. Makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah ini sebagai dalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini HP ini. Apakah mungkin HP yang sesederhana ini akan ada dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya, tercipta dan terangkai dengan sendirinya? Bagaimana dengan alam semesta? Ini mic, ini mikrofon. Kita yakin ada yang buat. Bagaimana dengan matahari? Bagaimana dengan kita? Lawan kita ini dari mani kok. Kita kan tahu. Mana ada orang ngomong, oh manusia itu tidak tercipta dari mani. Ayo. Manusia bukan tercipta dari mani. Ada orang ngomong seperti itu? Nggak ada. Maaf, seedan-edannya orang sekarang nggak ada yang ngomong manusia nggak tercipta dari mani. Segoblok-gobloknya orang sekarang nggak ada ngomong manusia tidak tercipta dari mani. Wahid, saya mau tanya sekarang, kalau orang ngaku ada orang kafir itu kafir murakkab, kebacut kafiri, apa? Nggak punya Tuhan, itu kafir murakkab. Kalau orang masih mengakui kalau dia ada yang ngatur, ada yang menciptakan, ada yang berkuasa, dan kekuasaannya maha di atas segala-galanya, maha menang, nggak mungkin kalah. Oh itu, walaupun dia tidak menyembah Allah, misalnya menyembah berhala, menyekutukan Allah, itu masih mending gitu. Ada orang nggak ada. Yang menciptakan matahari terbentuk dengan sendirinya. Terus yang menciptakan kamu, ya terbentuk dengan sendirinya. Dari mana? Kamu yakin nggak kamu tercipta dari mana? Yakin. Ya apa cerita nih? Maaf, sperma yang nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada bibirnya, moro-moro sok bentuk kayak gini. Ayo coba jelaskan gitu. Ya apa ceritanya? Ini kafir murakkab ini, kebacut, mengakui tidak adanya Tuhan itu adalah kekufuran yang keterlaluan. Kekufuran yang keterlaluan. Dan cukup kita jadikan alam semesta, dirinya kita ini sebagai apa? Perantara untuk kita mengenal siapa yang menciptakan kita.
Bayangkan kalau ada orang bisa menciptakan komputer misalnya, wah hebat ya berarti yang bikin ya. Saya ini cuma bisa bongkar, nggak bisa membalikin, hebat berarti yang bikin. Nah, bagaimana menciptakan alam semesta? Gitu seharusnya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah ini hebat. Matahari, ini lampu nih. Misal tengah kita ada lampu, ya. Lampu yang besar, mahal, harganya kalau perlu MM-an, terang. Tapi kalau sudah siang hari, menjadi redup terangnya, kalah dengan sinar matahari. Padahal jaraknya kita dengan matahari jutaan kilo. Ini ya Allah, paling jaraknya 5 meter. Tapi kalau sudah siang, kayak dinyalakan nggak ada fungsinya. Mubazir nyalakan lampu di siang hari. Kenapa? Ada matahari. Loh, jutaan kilo. Iya, tapi karena terangnya matahari. Siapa yang menciptakan itu? Lampu itu nggak mungkin tergantung dengan sendirinya. Nih, kecuali ada rantainya, ada kawatnya. Matahari itu gimana? Awan gitu. Isinya apa? Air. Yang pesawat kalau nabrak awan, ada kan istilah awan cumulonimbus. Kalau ditabrak bahaya. Pesawat manapun pasti menghindar dari awan tersebut. Isinya air itu. Kalau sudah nabrak turbulence, goyang. Kenapa? Di dalam awan itu air. Ada hujan di situ. Kadang-kadang ada petir di dalam awan. Ada deres di dalam awan. Kalau sudah ditabrak, ditembus oleh pesawat, bahaya pesawat, terancam itu. Badan isinya air. Itu sama seperti kalau truk tangki yang bawa air. Saya mau tanya, truk tangki ada yang bisa terbang gitu? Nggak bisa ya? Nggak ada ya? Awan truk tangki tak bisa terbang. Truk tangki itu kalau nabrak pesawat yang begitu besarnya, kalah awan itu. Kalah pesawat itu. Menghindar pesawat. Oh, cuman awan lewat. Enggak, bahaya. Terancam nyawanya. Menghindar. Kenapa? Isinya air. Berarti kan truk tangki itu. Truk tangki nggak ada yang terbang, nggak ada yang ngawang. Ini terkatung-katung di udara. Terbawa angin, kayak kapas. Padahal bukan kapas loh. Kalau kapas pesawat nggak takut. Lihat, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang mentakdirkan itu? Isinya awan, air yang berkibik-kibik itu. Kalau hujan itu misalkan nggak rintik-rintik, biar nggak mungkin hidup kita. Sama seperti kita berdiri tengah jalan ada truk tangki, sama ada, hancur kita. Tapi Allah jadikan apa? Rintik-rintik, sehingga anak kecil pun juga bisa menikmatinya. Daun itu gara-gara hujan nggak gugur. Kenapa? Satu. Coba. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, rambut yang ada di mukanya kita nih. Rambut yang ada di mukanya kita. Semuanya rambut, semuanya bulu, tapi karakteristiknya berbeda-beda. Alis nggak mungkin bisa panjang seperti panjangnya rambut, dan nggak lemes seperti lemesnya rambut. Coba rambut alisnya kita sama seperti rambutnya kepala kita. Lemes, panjang, nggak cuman ada pangkas rambut, pangkas alis ada. Kemudian apa? Misal bulu matanya kita, iya, karakternya sama seperti bulu kumis misalnya, mekrok gitu, atos gitu. Orang bisa kelilipan sama itu PDW. Lidah ini ada jutaan sensor perasa di situ. Mata untuk mengenal warna hijau, merah, kuning dan lain sebagainya. Cukup dengan mata toh. Cukup dengan mata. Oh, ini merah, ini hijau, ini kuning, ini coklat. Cukup dengan mata. Paham nih? Karena itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Demi Allah, ya, demi Zatku, kami Allah akan menampakkan kepada makhluk, kepada manusia apa tanda-tanda kebesaranku fil afaq, ada di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan ada pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyan, sampai menjadi jelas, nyata dan gamblang annahul haq, bahwa Allah adalah zat yang wujud, Allah adalah zat yang nyata, Allah adalah zat yang hak. Cukup. Jadi kalau ada orang mengaku, ya tidak mengakui wujudnya Allah, aneh orang seperti ini. Aneh. Wah, nggak ada surga dan neraka.
Nggak ada. Surga dan neraka. Kalau kamu yang ngomong sama Nabi yang ngomong, ya saya pilih Nabi. Selesai. Ada dua manusia, yang satu jujur dan satu nggak kita kenal. Masa yang kita pilih, yang kita percaya orang nggak kita kenal? Informasinya hanya dari akal pikirannya, sementara informasi Nabi adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak ngomong kecuali atas dasar perintah dari Allah, wahyu dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu beruntung betul. Beruntung betul kalau kita ini dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung betul. Banyak orang itu mencari kebenaran dalam agama. Ada yang ketemu, ada yang enggak ketemu. Kita nggak perlu nyari kebenaran dalam agama. Artinya apa? Ya sudah, kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, tinggal kita rawat hadiah, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Fa syahwatun nafsi ma'a dhunubi mujibatan qalbal ghazi, mujibatan qalbal ghasal qalbi, ghaswatal qalbi. Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbina rahim qalbul ghazi. Jadilah kita ini orang-orang yang imannya selalu meningkat. Dengan apa? Dengan amal solehnya kita, dengan sholatnya kita, dengan ibadahnya kita, dengan bacaan Qur'annya kita, dengan puasanya kita. Jadikan itu semuanya sebagai sarana buat kita untuk meningkatkan keimanan kita. Karena itu selalu Allah gandengkan antara keimanan dengan amal soleh. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Qad aflahal mu'minun. Siapa al-mu'minun? Alladziina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Yang salat, yang selalu ingat kepada Allah, yang menunaikan zakatnya, yang menjaga kehormatan, maaf kemaluannya, itu amal soleh semuanya. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani ghaswatal qalbi. Sementara syahwat yang dipuas-puaskan, syahwat yang diturut-turuti, yang mengakibatkan kita terjerumus dalam satu lubang kemaksiatan dan dosa, maka syahwat dan dosa adalah dua faktor yang membuat hati kita ini keras. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Orang kalau sudah banyak maksiat, susah dinasehati, walaupun Allah yang ngomong. Orang kalau sudah biasa maksiat, walaupun Nabi yang datang dia ingkari. Dan ujung-ujungnya orang seperti ini yang terancam adalah keimanannya. Orang kalau sudah hatinya keras, jauh daripada ilmu agama. Orang kalau sudah jauh daripada ilmu agama, bukan semakin pintar, semakin bodoh. Orang kalau sudah semakin bodoh, semakin enak bagi setan untuk merampas keimanannya. Dan pada akhirnya apa? Gak ada barzah. Bukan gak ada barzah, kamu takut sebetulnya. Dia takut dengan barzah, sehingga dia mengatakan apa? Kau no barzah. Episode kehidupan cuma satu, mati selesai, nggak ada dibangkitkan nanti begini nanti begitu, nggak ada. Kalau kita tanya apa hujahnya kamu, apa dalilnya kamu yang kamu mengatakan bahwa setelah kamu mati nggak ada hari pembangkitan, nggak ada hari kiamat, apa hal? Nggak ada. Kalau kita banyak dalilnya, dalilnya dia, saya nggak pernah melihat itu ada orang mati bangkit lagi. Loh, saya mau tanya, kamu punya akal nggak? Punya, mana akalnya kamu? Kamu lihat. Ada sesuatu yang enggak kita lihat, tapi kita percayai. Kita percayai. Misal, mukanya dia kita tampar, plak. Sakit nggak sakit? Kamu percaya adanya sakit? Ada. Mana rasa sakit? Tunjukkan kepada saya. Saya ingin lihat. Bentuknya sakit itu bagaimana? Bentuknya akal, bukan otak ya. Ada orang punya otak tapi nggak punya akal. Hewan itu juga punya otak, tapi nggak punya akal. Yang saya maksud bukan otaknya, akalnya. Mana akal? Iblis itu tercipta dari api, masuk neraka. Wah, api ketemu api, nggak masuk akal. Masa iblis yang tercipta dari api gara-gara dimasukkan neraka kemudian apa? Tersiksa? Nggak mungkin. Api ketemu api kok. Ya sudah, tangan ini tercipta dari mana? Dari tanah. Pipinya kamu tercipta dari apa? Dari tanah. Plak, sakit nggak? Sama.
Itu loh, orang kalau mengandalkan akalnya, bukan ketemu dalam urusan ketuhanan ya. Kita nggak mengandalkan akal. Iman itu tempatnya bukan di akal, di hati. Kalau kita menimbang apa yang kita imani dengan akal, rusak imannya kita. Nggak ketemu. Iman itu tempatnya di hati. Yakin ono beres. Lah kok enak loh, kok moro-moro kok yakin. Lah Allah Tuhannya kita, mau gimana? Kita dibayar sama orang dan dia memberikan perintah kepada kita, masa kita nggak taat? Lah ini yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita umur, yang ngasih kita sehat, yang ngasih kita keturunan dan sebagainya. Diperintah untuk taat. Iman ono apa jariku? Kata Allah begitu. Imani saja apa yang aku katakan. Kita, lah kok enak? Lu kok begitu? Ada karyawan ngasih duit kepada kita gaji. Coba kamu berangkat ke warung sebelah bikin saya pecel. Loh, kok enak Pak sampean Pak? Jadi pecat. Loh kamu saya bayar, saya cuma suruh beli es teh, pecel, kok enak jari itu. Lah kamu dapat gaji dari mana? Lah ngasih kita hidup. Satu tetes air bukan kita yang ciptakan. Satu ujung rambut bukan kita yang menciptakannya. Lah kok enak kita disuruh percaya tanpa ada bukti. Lah ini semuanya bukti, bahkan diri kamu sendiri adalah bukti akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dari tidak ada menjadi ada. Apa susahnya bagi Allah kalau kita dimatikan kemudian suatu saat dihidupkan lagi oleh Allah? Apa susahnya? Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada, kalau sudah mati ya selesai. Nggak mungkin mati hidup lagi, itu nggak mungkin. Loh, dari yang tidak ada menjadi ada itu loh mungkin, apalagi dari yang mati menjadi hidup lagi. Ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa makana 'ala Allah bi aziz, dan tidak ada sesuatu itu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi tempat kita berpijak. Ini kalau kita pakai cangkul atau linggis saja tembus sudah. Tembus. Berarti kan nggak terlalu keras ya. Kalau atos, ya bengkok paculnya kita, nggak kuat, nggak mampu, nggak kuasa linggisnya kita, nggak terlalu keras. Tapi sekalipun demikian, kita bangun apapun di atasnya, jadi bangun stadion, jadi bangun gedung tingkat ratusan, jadi badan cuma dicangkul gini tok, ya hancur. Tapi nggak terlalu lunak, sehingga kalau kita jalan nggak bisa. Juga agak keras, tapi sekeras-kerasnya bumi, tunas yang tumbuh dari dalam itu cokol dengan sendirinya, tembus dengan sendirinya. Kita nanam sesuatu bibit misalnya jaraknya 1 meter, itu ngikuti arah matahari ya. Kemudian apa? Tembus. Padahal di sisi yang lain bisa dibangun gedung pencakar langit, tapi tunas yang kita selentik itu loh, tunas itu patah, tembus dengan sendirinya, nggak pakai alat bantu. Lihat keseimbangan seperti ini. Siapa yang menciptakan? Teknologi yang mana yang mampu menciptakan dunia, bumi? Nggak ada, nggak ada. 2/3 dari bumi adalah lautan. Kalau nggak ada gunung, kita nggak mungkin bisa jalan. Allah jadikan gunung adalah sebagai pasar. Karena itu Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasi, wa alqa fil ardi rawasi. Allah tancapkan ada di muka bumi ini rawasi, pasak-pasak yang menahan keadaan bumi. Ibarat pohon itu akarnya kuat. Apa? Gunung. Kalau nggak ada gunung, wah, kita nggak bisa jalan. Kenapa? 2/3 dari bumi itu lautan, bukan daratan. Ibarat barang ngambang, kemudian kita berdiri di atasnya, ya nggak bisa. Butuh pasak namanya. Ada ban karet, ngambang di sungai atau di kolam, kemudian kita berdiri di atasnya, tumbang, pasti jatuh kita. Ini 2/3 dari bumi ini adalah lautan, sepertiganya tok daratan. Ya seharusnya kita goyang terus. Loh kok nggak goyang ya? Allah kasih pasar. Bumi ini bulat, tapi kita bisa jalan. Apapun dibangun di atasnya bisa. Coba meja ini aja, yang dimensinya kecil seperti ini. Kalau seandainya meja ini bulat, kita naruh apapun di atasnya bisa? Nggak bisa. Dan bumi ini kecepatannya luar biasa. Kecepatannya luar biasa. Tapi lihat, kita kok nggak munting, kita kok nggak terlempar. Coba jenengan ingat-ingat lagi pelajaran geografi dulu ya. Berapa kecepatan bumi? Kalau jenengan mau naik sepeda motor misalkan lewat tol, kecepatan 160 kilo, helm buka, terus mangap, mulut nggak jadi mulut itu, nggak berbentuk sudah mulutnya gitu.
itu 150 sampai 160 km ya. Melek itu nggak sanggup kita. Melek ketika kecepatan 160 kilo nggak pakai helm, nggak pakai kaca. Melek nggak sanggup ya, 160 kilo. Mangap mulut ini, nggak berbentuk sudah mulutnya kita. Ini kecepatannya bumi ini berapa kilometer? Subhanallah, utuh badannya kita ini. Kita ini kalau naik pesawat jet tempur, kemudian lepas nggak pakai baju apapun, bisa sobek kulitnya kita ini dengan kecepatan tertentu. Nggak mungkin sudah. Tapi kita ini diem di bumi yang kecepatannya jauh berkali-kali lipat dibanding jet tempur, nggak suwe belas bajunya kita ini, nggak suwe apalagi kulitnya ini. Nah, ngomong masih bisa ini kita. Ngomong ini masih bisa. Siapa yang menciptakan ini? Kurang lah dalil ini semuanya. Anda kalau lewat jalan, ya, di jalanan ada bekas ban, berarti otomatis di benak Anda berpikir tadi ada mobil lewat sini, kan gitu ya, otomatis ya, teracaknya ada, kan gitu ya. Lah mau alam semesta ini nggak jadi teracak, tidak menjadi indikator wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan apa? Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, wujudnya Tuhan, kebacut. Kayak dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Padahal dia tahu di sisi yang lain, dia tercipta dari mani. Dan mani itu nggak ada bentuknya sama sekali. Subhanallah. Apa nggak kebodohan ya? Di sisi yang lain Allah berikan kepada kita iman. Tinggal kita rawat iman ini. Dengan apa? Tumbuhkan keyakinannya. Kenapa? Akar. Iman ini akarnya. Jangan dibiarkan iman tanpa keyakinan. Kita kan iman dulu. Nah, pelajari untuk apa yang membuat kita yakin. Sehingga yakin yang bertambah akan membuat iman kita bertambah. Dengan apa? Mempelajari ilmu agama. Dengan apa? Mendengarkan dan meresapi daripada makna-makna kandung ayat suci Al-Quran. Kemudian dengan apa? Dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Dengan memandang segala sesuatu di muka bumi, alam semesta, bahkan diri kita ketika kita ngacak. Ini mulut ini kalau nggak ada bibir nggak bisa ngomong kita. Kalau nggak ada bibir nggak bisa ngomong kita. Tapi huruf apapun ngadakan bibir cukup satu modal gitu. Subhanallah, lihat, nggak ada bibir nggak bisa ngomong kita ini. Allah ciptakan bibir untuk bisa ngomong. Dari bibir yang cuman atas dan bawah ini, A sampai Z bisa, alif sampai ya bisa ini. Subhanallah. Bibir tok. Subhanallah, bibirnya orang Amerika sama orang Indonesia sama. Cuman orang Amerika tuh kadang-kadang nggak bisa ngomong seperti apa yang kita sampaikan, dan kita pun juga begitu. Niru logatnya beda, padahal bibirnya sama. Wrong, misalkan ya orang Amerika. Kadang orang kita ngomong wrong, seji, lain. Begitu juga dengan bahasa Arab, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Bibirnya sama, tapi ketika satu dengan yang lain coba ngomong gini, seji, subhanallah. Ini ciptaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ayo kita sama-sama mempertebal, memperkuat, memperkokoh keyakinan kita. Otomatis kalau iman kita, kalau yakin ya kita tambah, imannya kita tambah. Mudah-mudahan iman kita dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, baik dalam keimanan, dalam keislaman kita. Allah kuatkan langkah kita untuk meyakini apa yang kita imani. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir ajal menjemput kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.